Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 73. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Wira terlonjak kaget saat mendengar suara teriakan menggelegar ayahnya yang menggema di ruangan itu. Ia mengusap dada pelan, lalu melirik ke arah ruang keluarga di mana ayah, ibu, dan Via sedang duduk bersama. Dengan langkah meragu ia mendekat. Jika sudah berurusan dengan menantu kesayangannya, sudah pasti pria parubaya itu akan menganaktirikan anak kandungnya demi membela sang menantu. Tak jarang, Wira menjadi tersangka utama jika terjadi sesuatu pada Via. Ada apa ya? Kan bisa jangan teriak. Ucap Wira menjatuhkan tubuhnya di sofa. Tangannya terulur meraih beberapa camilan di meja. Namun punggung tangannya seketika mendapat hadiah tepukan dari ayahnya itu. Au, ini sakit. Ucapnya sembari mengibaskan tangannya. Apa yang kau lakukan pada istrimu? Bukankah dia mau es krim? Kenapa tidak kau penuhi? Bentaknya membuat Wira kembali mengusap dada. Wira melirik 3 orang yang duduk di sana bergantian. Kemudian menghela nafas panjang. Aku mulai seperti anak tiri di rumah ini. Ucapnya berusaha mencairkan suasana. Bila perlu, aku akan menendangmu keluar dari rumah ini kalau macam-macam. Sahut ayah memelototkan matanya. Ya ampun, ayah, coba bayangkan. Dia mau es krim, tapi es krim itu ada di Singapura. Lalu apa masalahnya? Kalau hanya dari Singapura, Wira menganggap tak percaya mendengar ucapan ayahnya itu. Yah, ke Singapura hanya untuk beli es krim. Aku tahu harga es krim itu dulu hanya $1. Tapi, ia tidak melanjutkan lagi ucapannya. Ketika pelototan mata berasal dari sang ibu. Singapura itu tidak jauh. Apa salahnya membawa istrimu ke Singapura? Anggap saja kalian sedang berbulan madu. Ucap ibu menekan. Wira kemudian melirik Via yang sudah menundukkan kepala. Lalu berusaha menjelaskan pada ayah dan juga ibu yang sepertinya menatap sinis dirinya. Jadi, maksudnya aku harus menuruti keinginan ngidam yang berlebihan untuk membeli es krim ke Singapura, begitu? Dan besok-besok kalau dia mau makan sushi, maka kami harus ke Jepang untuk membelinya. Ngidam kebab harus ke Turki. Kalau ngidam spaghetti harus ke Italia. Atau kalau ngidam makanan kurma harus membelinya ke Arab. Ucapan Wira yang bermuatan ledekan semakin membuat kedua orang tuanya menatap geram. Sementara Via menunduk dengan mata yang telah dipenuhi cairan bening. Wira, kau ayah dari anak yang dikandung Via. Tidak seharusnya kau bicara seperti ini. Aku tahu ya. Tapi kalau ke Singapura hanya untuk membeli es krim, bukankah itu terlalu berlebihan? Berlebihan apanya? Ini bukan soal ke Singapura atau Jakarta. Wanita hamil itu tidak bisa menahan keinginan ngidamnya. Kau sudah mau 2 kali menjadi ayah tapi belum mengerti juga. Ibu ikut memarahi Wira yang baginya sudah keterlaluan. Via yang sejak tadi hanya menjadi pendengar dalam perdebatan itu hanya diam. Bahkan ia tak berani lagi mengangkat kepalanya. Tidak seharusnya aku meminta sembarangan. Seharusnya aku sadar diri sejak awal kalau Mas Wira tidak menganggapku penting. Aku hanyalah gadis panti asuhan yang kebetulan beruntung bisa tinggal di keluarga ini. Sekarang mereka jadi berdebat hanya karena aku. Mendengar ucapan Wira, ia akhirnya berdiri lalu menyeka air matanya. Tidak usah mas, aku sudah tidak mau es krimnya. Tadinya aku tidak tahu kalau es krim itu adanya di Singapura. Makanya aku meminta. Dan maaf aku sudah meminta yang berlebihan. Aku tidak akan meminta apapun lagi. Tanpa sepatah kata pun lagi, Via melangkah pergi. Menapaki anak tangga satu persatu menuju lantai atas. Tinggallah Wira duduk mematung dengan hadiah pelototan mata dari kedua orang tuanya. Kau lihat hasil perbuatanmu. Kau sudah keterlaluan. Ucap ayah menekan lalu ikut melangkah pergi memasuki sebuah kamar. Tak tahan, ibu pun akhirnya menyusul, meninggalkan Wira yang masih membeku. Tiba-tiba raut kesedihan yang terlihat di wajah Via tadi membuatnya merasa bersalah.
Apa aku sudah keterlaluan ya? Setibanya di lantai atas, Via buru-buru memasuki kamar Lila dan mengunci pintunya. Ia segera duduk di bibir tempat tidur dengan berurai air mata. Tiba-tiba bayang-bayang ucapan Sarah beberapa waktu lalu terngiang kembali. Saat wanita itu dengan angkuhnya berkata, saat mengandung Lila, Wira sangat memanjakan dan menuruti apapun keinginannya, sekalipun itu keinginan yang berat. Bahkan Sarah mengaku pernah ke Paris hanya untuk membeli sebuah tas branded. Jika dulu Sarah menuntut ini dan itu, maka berbeda dengan Via yang sejak awal menikah hingga kini belum pernah sekalipun meminta apapun dari sang suami. Namun, saat meminta sesuatu, sang suami malah menganggap permintaannya berlebihan. Dan ucapan Wira yang mengatakan keinginan ngidam Via berlebihan seolah menegaskan betapa tidak berartinya Via bagi Wira. Begitulah dalam benak Via. Via menatap pantulan dirinya melalui sebuah cermin, lalu mengusap air mata. Memangnya aku ini siapa? Aku hanyalah ibu pengganti untuk Lila di mata Mas Wira. Keinginanku makan es krim saja dianggap berlebihan. Aku kan tidak tahu sebelumnya kalau es krim itu ada di Singapura. Aku juga tidak akan meminta kalau tahu sejak awal es krim itu ada di tempat yang cukup jauh. Bersambung.